Baik adik-adik, untuk video slide selanjutnya adalah tentang pembahasan soal P3B4. Untuk soal nomor 1 ada Lucy edit bla 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 book on the shelf. Nah, Lucy menambahkan titik-titik buku di rak. Clue-nya, ini pembahasannya tentang other. Clue-nya ada di book. Book itu adalah kata benda tunggal atau singular noun. Untuk jawaban nomor 1 yang benar adalah another. Another diikuti kata benda tunggal. Kenapa di sini another? Karena book di sini tidak spesifik. Jadi tidak ada lagi book yang diketahui, belum diketahui buku yang mana yang ditaruhnya. Untuk soal nomor 2, there are bla 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 to visit in Bandung. Pembahasannya adalah tentang plural noun phrase. Nah, kalian mencari noun phrase yang jamak. Untuk di nomor A itu bukan plural atau jamak, sedangkan yang B itu jamak tapi masih ada kekurangan di place. Harusnya kalau jamak place-nya itu tambah S. Yang C juga sama. Nah, yang betul adalah yang D, many nice places. Many-nya jamak dan menunjukkan jamak, dan places-nya juga menunjukkan jamak. Nah, clue-nya itu untuk soal nomor 2 dari R yang menandakan bahwa ini jamak. Untuk soal nomor 3 ada Sista can sleep well recently and bla 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 bla. Sista tidak bisa dapat tidur baru-baru ini, dan soal nomor 3 pembahasannya itu adalah tentang elliptical structure. Clue-nya ada di can sleep dan and. Untuk elliptical structure kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus auxiliary plus not either atau neither plus auxiliary plus subject. Nah, di pilihan adanya adalah rumus yang subject auxiliary plus not either, yaitu yang B. Maka jawaban nomor 3 adalah yang Rista can either. Untuk nomor 4 ada bla 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 his Chris Keanu puts a smile on his face. Kesedihannya, Keanu tetap tersenyum, tetap menaruh senyum di wajahnya. Kalimat ini adalah kalimat pertentangan.
dan pembahasannya adalah tentang conjunction. Conjunction yang tepat untuk soal nomor 4 adalah despite. Oh iya, clue-nya dari soal ini adalah his great. Dan conjunction yang tepat adalah despite, karena despite selalu diikuti noun phrase. His great di sini adalah termasuk noun phrase. Kenapa nggak although? Karena although harus diikuti dengan subjek plus verb, bukan diikuti dengan noun phrase. Untuk soal nomor 5, bla bla bla, a member of the group read a magazine at couch yesterday. Salah seorang anggota dari grup membaca majalah di kursi kemarin. Pembahasannya tentang apositif. Apositif itu adalah gabungan beberapa kata benda yang akan menjelaskan subjek. Subjeknya itu adalah kata benda. Clue-nya ada di a member of. Jawaban yang tepat untuk mengisi jawaban nomor 5 adalah John. Kenapa enggak B? Kalau yang B itu Jones untuk kepemilikan, sedangkan yang C itu adalah John is. Di sini hanya membutuhkan kalimat subjek, sedangkan tidak membutuhkan verb atau auxiliary lagi karena sudah ada verbnya itu di read. Nah, sedangkan untuk yang D, John and Jane itu bentuk subjeknya jamak, sedangkan di sini verbnya itu bentuk tunggal. Kalau subjeknya jamak, verbnya juga harus jamak. Selanjutnya di nomor 6 ada the harder you try. Pembahasannya adalah double comparison. Clue-nya ada di the harder. Semakin keras kamu mencoba. Nah, buat double comparison, ketika satu klausa ada ditambah komparatif, ditambah subjek, ditambah verb, maka klausa selanjutnya harus juga sama. The ditambah komparatif, ditambah subjek, ditambah verb. Untuk nomor 6, jawaban yang benar adalah yang B. The better result you get. Untuk soal nomor 7 ada it is bla bla bla. Soal ini membahas tentang emphasis, yaitu penekanan. Nah, di sini penekanan itu adalah penekanan yang menekankan untuk noun phrase. Dan rumusnya adalah subject plus verb plus such plus a plus adjective plus singular countable noun. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Selanjutnya nomor 8, Nico has an allergic to cat fur, so he bla 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 from it. Nico mempunyai alergi dari bulu kucing, maka dia titik-titik dari itu. Pembahasannya tentang phrasal verb.
Jawaban nomor 8 adalah yang A. Oh iya, lupa. Clue-nya dari has an allergic. Jawaban yang tepat adalah yang A. Keeps away. Kenapa keeps away? Keeps away artinya itu menjauh, sedangkan keeps on meneruskan. Keeps to menjaga, dan yang terakhir keeps up adalah artinya mengikuti. Niko mempunyai alergi bulu kucing, maka dia menjauh dari kucing itu. Nomor 9, soalnya ada Ronit by you a bucket of flower, bla bla bla. Pembahasan soal ini adalah tentang question tag. Apostrof D di sana adalah would. Dan kalimat di soal nomor 9 adalah kalimat positif. Maka question tag yang digunakan harus yang negatif. Nah, di sini di pilihan ada yang memakai would dan ada bermakna negatifnya, yaitu adalah yang D, would not he. Jadi Ronit buy you a bucket of flowers, would not he. Selanjutnya, by the time Mimi turn on the laptop, the electricity, bla bla bla. Pembahasannya tentang by the time. Clue-nya by the time dan turn on. By the time plus verb 2 atau turn on, pasangannya adalah had verb 3 atau yang D, had gone off. Nomor 11, guest said thanks for welcome them well for 3 days since they stay in the owner's house. Tamu itu mengucapkan terima kasih karena telah menyambut mereka dengan baik selama 3 hari sejak mereka menginap di rumah pemilik. Pembahasan soal ini adalah tentang gerund. Lihat di pilihan A ada for, itu menjadi clue. For adalah preposition. Preposition itu harus diikuti dengan gerund. Maka yang B itu adalah salah. Harusnya welcome-nya berubah menjadi welcoming. Selanjutnya, nomor 12, the government decides holding car-free day once a week on Sunday morning from 5 a.m. until 9 a.m. Nomor 12, pembahasan soalnya adalah tentang infinitive. Clue-nya ada di decide. Pemerintah memutuskan menyelenggarakan Car Free Day 1 minggu sekali. Decide adalah salah satu kata kerja infinitif, maka decide diikuti oleh to infinitif. Berarti yang salah adalah holding. Seharusnya menjadi to hold. Untuk nomor 13, the waiter has served a plate of Italian delicious classic spaghetti, a plate of spicy Italian fettuccine,
a glass of an orange juice, and a cup of hot lemon tea. Pembahasannya tentang adjective order. Ingat, adjective order harus sesuai dengan aturan Dosascom. Clue-nya ada di spaghetti. Spaghetti adalah kata benda. Maka yang salah adalah yang B. Seharusnya delicious classic Italian. Delicious adalah opinion, sedangkan classic adalah age, dan Italian adalah origin. Selanjutnya, nomor 14 ada in this country, there are a lot of well-educated people who are still hard to find settled jobs. Pembahasannya tentang compound adjective. Clue-nya ada di people. Well dan educated adalah sama-sama kata sifat, maka harus ditambahkan hyphen untuk menunjukkan satu kata sifat. Well educated, berpendidikan baik. Well-nya itu adalah well educatednya itu adalah adjective, sedangkan people-nya adalah noun. Jadi yang salah untuk nomor 14 atau yang error adalah yang B. Oke, di soal nomor 15 ada Gilbert looks so happiness when his sister comes back home from studying in Japan, as if he won the greatest yearly award. Nah, di kalimat yang pertama kita udah mengetahui satu clue, yaitu ada kata looks. Looks itu adalah pembahasan dari linking verb. Look adalah salah satu linking verb, maka look diikuti oleh adjective. Jadi yang salah adalah so happiness. Setelah look harusnya adalah adjective, yaitu so happy. Kalau so happiness itu adalah kata benda. Happiness-nya itu adalah kata benda, bukan kata sifat. Untuk nomor 16, in line 8, the word encroachment refers to which of the following? Kata encroachment di line 8 merujuk pada A. The smell of the factories, bau pabrik. B. The growth of mill towns, pertumbuhan jutaan kota. Yang C. Development of waterways, pengembangan saluran air. Yang D. The loss of jobs, kehilangan pekerjaan. Nah, encroachment di soal nomor 16 pada bacaan tersebut merujuk pada pertumbuhan mill towns yang terdapat pada kalimat sebelumnya, yaitu di line 7 sampai 8. Jadi untuk nomor 16 itu jawabannya adalah yang B. The growth of mill towns. Oke, untuk soal nomor 17, the following factors in 19th century suburbanization is mentioned in the passage except
faktor-faktor berikut dalam urbanisasi abad ke-19 yang disebutkan dalam bagian ini, kecuali A. Cheaper housing, perumahan yang lebih murah. B. Urban crowding, keramaian kota. B. Advent of an urban middle class, munculnya kelas menengah urban. Dan D. The invention of the electric streetcar, penemuan tram listrik. Nah, faktor urbanization pada abad ke-19 yang tidak disebutkan pada paragraf kedua adalah tentang yang A. Cheaper housing. Dan nomor 18, it can be inferred from the passage that after 1890 most people traveled around cities by. Jadi untuk soal nomor 18 mencari kesimpulan dari bagian setelah tahun 1890 kebanyakan orang mengelilingi kota menggunakan A. Automobile atau mobil, B. Cart atau gerobak, C. Horse drawn trolley atau troli ditarik kuda, dan yang D. Electric streetcar atau tram listrik. Nah, setelah tahun 1890, kebanyakan orang melakukan perjalanan sekitar kota dengan menggunakan electric streetcar atau tram listrik. Setelah kereta kuda atau dokar sudah tidak digunakan lagi. Kalian bisa lihat di line 15 sampai 17 yang within a few years the horse drawn trolley were retired and electric streetcar networks crisscrossed and connected every major urban area. Oke, nomor 19. As used in line 10, the word took place could best replaced by which of the following? Untuk soal nomor 19 adalah mencari closest meaning atau arti yang sama dari took place. Nah, arti yang sama dari took place di pilihan ganda adalah yang A, yang occurred. Occurred dan took place itu memiliki arti yang sama, yaitu terjadi atau berlangsung. Sedangkan yang B, brought, itu artinya dibawa, atau yang C, accepted, itu artinya diterima, dan D, transport, itu artinya ditransfer. Untuk soal nomor 20, the other mention that areas bordering the cities have grown during periods of. Penulis menyebutkan daerah yang berbatasan dengan kota telah tumbuh selama periode. Untuk soal nomor ini yaitu adalah mencari informasi atau finding information. Nah, di proses suburbanization ditandai dengan munculnya kota industri. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bisa lihat dari line 2 sampai 3, di sana ada the process of suburbanization began during the emergence of the industrial city in the second quarter of the 19th century. Artinya, proses suburbanisasi dimulai selama kemunculan kota industri pada kuartal kedua abad ke-19.